Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di teori inventory. Kali ini kita sudah sampai di 16.4, yaitu the news vendor problem untuk kasus yang continue. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata rumusnya itu sama ya dengan pada saat kita belajar untuk kasus discrete ya. Nah, jadi silakan teman-teman hafalkan. Jadi probabilitas D kurang dari sama dengan Q bintang itu lebih besar dari atau sama dengan CU per CO plus CU. Nah, oleh karena ini kasusnya continue, maka tanda besar dari atau sama dengan ini boleh kita nyatakan sebagai tanda sama dengan, ya, seperti itu. Nah, jangan sampai kebalik ya dengan yang sebelah kanannya, ya. Nah, bagaimana cara agar kita ingat, ya? Itu kita ingat yang satu saja ya, yang bagian kiri saja, ya, yaitu P, ya, peluang D kurang dari sama dengan Q bintang itu adalah CU per CO plus CU. Nah, nanti untuk kasus yang sebelah kanan, ya, yaitu pada saat D besar dari sama dengan Q bintang, itu yang atasnya adalah CO, ya, bawahnya sama ya, CO plus CU. Nah, yang kanan ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sini ya, kita lihat ya. Jadi, probabilitas D besar dari sama dengan Q bintang itu nggak lain adalah 1 dikurang probabilitas D kurang dari sama dengan Q bintang ya, yaitu 1 dikurang CU per CO plus CU ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya, maka kita punya CO plus CU dibagi CO plus CU gitu ya. Oke. Kurang CU per CO plus CU. Nah, di sini sudah sama penyebutnya ya, sehingga pembilangnya kita jumlahkan. Oke. Ya, sehingga ya kita akan mendapatkan ekspresi CO per CO plus CU. Nah, seperti itu ya. Sama persis. Oke. Baik ya. Jadi ini peluang dari P besar, ini adalah peluang D besar dari atau sama dengan Q bintang. Jadi ingat saja yang satu ini gitu ya, untuk mendapatkan yang kanan. Nah, sekarang kita lihat satu contoh soalnya. Nah, ini ada tentang pemesanan kamar hotel ya untuk sebuah konvensi ya, atau mungkin konferensi lah seperti itu. Nah, di sini ada asosiasi ya, yaitu The American Bar Association. Dia akan melakukan konvensi tahunan di Las Vegas. Nah, 6 bulan sebelum konvensi itu dimulai, ABA itu harus menentukan berapa banyak ruangan atau kamar yang harus dipesan di hotel konvensi tersebut ya, hotel yang utama gitu. Nah, kalau pesannya sekarang ya, nah biasa ya kalau kita pesan di awal itu biasanya gitu ya, lebih murah gitu ya, walaupun tidak selalu, cuma di sini kita asumsikan memang pesan di awal itu lebih murah, yaitu dalam hal ini $50 ya. Nah, akan tetapi sayangnya 6 bulan sebelum ya, sebelum konvensi itu kita tidak tahu ya berapa jumlah peserta yang akan datang ya, yang akan hadir nantinya ya. Nah, akan tetapi ya ABA ini yakin bahwa kira-kira ya jumlah ruangan yang dibutuhkan itu berdistribusi normal dengan rataan 5.000 kamar dan deviasi standarnya yaitu 2.000 kamar ya, cukup besar juga di sini. Nah, jadi kira-kira 5.000 kemudian plus minus 2.000, demikian berdasarkan data lampau ya. Nah, kalau ternyata jumlah ruangan yang dibutuhkan itu melebihi ya banyak ruangan yang dipesan, maka ya maksudnya itu pengunjungnya itu membludak gitu ya, maka ABA itu harus menentukan kamar atau hotel yang lain gitu ya untuk menampung tamu ya, seperti itu. Nah, jadi D
di sebelah-sebelah atau ya di tetangga hotel utama itu ada hotel yang lain tetapi harganya mahal, yaitu $80 ya. Dan untuk uang ganti rugi atas ketidakpuasan pelanggan gitu ya, itu diberi kompensasi ya $10 ya atas ketidaknyamanan gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar maaf ya atas ketidaknyamanan ini gitu ya, akan tetapi maaf ya ini saya kasih $10 gitu. Nah itu untuk membahagiakan pelanggan ya. Semulanya kecewa menjadi bisa menerima ya, jadi pelanggan tidak jadi marah gitu ya. Nah kemudian tujuan kita adalah untuk meminimumkan nilai harapan biaya untuk ABA dan juga anggota-anggotanya ya. Nah berapakah jumlah kamar yang harus ABA pesan ya di hotel yang utama ya? Oke, ngerti ya maksudnya ya? Nah jadi misalkan konferensinya itu di hotel M ya, hotel M, kemudian itu hotel yang utamanya. Nah kemudian ternyata kalau penuh ya, maksudnya kita pesannya itu lebih sedikit dari yang datang, maka kita bisa cari hotel di sekitar M, misalkan hotel S, hotel SS, atau hotel E gitu. Nah ini orang yang di Bengkulu pasti tahu maksud saya ya. Nah karena di sini waktunya sudah mepet ya, pada waktu konferensi itu dilakukan, maka untuk memesan hotel tetangga ini biayanya lebih mahal gitu ya. Oke. Plus ya, jangan lupa plus uang saku, yaitu sebesar $10 untuk yang menginap di hotel-hotel tetangga gitu ya. Hotel sekitar hotel M ini maksudnya. Oke. Baik. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan ya, mau di S atau SS atau E itu sama aja biayanya. Nah, sekarang kita definisikan Q adalah jumlah kamar yang kita pesan ya, 6 bulan sebelum maksudnya ya, 6 bulan sebelum konvensi itu dilakukan. Kemudian D adalah jumlah kamar yang kenyataannya dibutuhkan ya, yang benar-benar dibutuhkan, maksudnya tamu yang datang seperti itu. Nah jadi ada dua kasus. Yang pertama, D kurang dari atau sama dengan Q ya, maksudnya permintaan itu lebih kurang dari yang kita pesan, jadi kamarnya itu banyak yang menganggur gitu ya. Jadi biaya yang terjadi ya itu adalah biaya yang biaya kamar yang kita pesan di awal ya. Jadi ada istilah in advance, itu artinya di awal. Nah jadi kalau D kurang dari sama dengan Q, itu total cost atau biaya totalnya adalah $50 kalikan Q, sehingga overstock ya, biaya overstocknya adalah $50 atau kelebihan ruangan ya, itu ya kita nangis gitu ya, kamar kita kosong gitu ya, mubazir. Nah jadi kita ibaratnya menyewa kamar kosong ya, jadi CO nya itu adalah 50. Nah di sini tidak ada ketentuan bahwa ada refund atau tidak, itu tidak ada ketentuan, berarti memang CO nya itu 50. Nah akan tetapi jika D nya besar dari sama dengan Q plus 1, artinya pendatang itu membludak ya, maka ini rinciannya ya. Yang pertama ya, kita tetap memesan kamar di awal ya, di hotel yang utama itu 50 kalikan Q. Nah kemudian, nah ini dia pelanggan yang katakanlah terlantar gitu ya, yang harus menyewa hotel di sekitar hotel utama itu, yaitu D dikurang Q ya. Jadi kamar sebanyak D dikurang Q itu kita sewakan di hotel sekitar, yaitu biayanya 80 dikalikan D dikurang Q ya. Jadi istilahnya D dikurang Q itu tamu yang belum mendapat kamar ya, yang tidak dapat kamar di hotel utama. Nah kemudian biaya ketidaknyamanan ya dari peserta ya, yang tinggal di hotel sebelah itu adalah 10 kalikan ya, ini sama D dikurang Q, hingga total costnya adalah kita jumlahkan semua ya di sini ya. Nah silakan teman-teman verifikasi, ini 90D asalnya dari 80D ditambah 10D, yaitu 90D. Nah kemudian untuk yang Q
ini 50Q, kemudian dikurang 80Q, ya, kemudian dikurang 10Q. Hasilnya adalah, ya betul ya, min 40Q. Ya. Dan seperti biasa ya, nah tanda di depan CU ini adalah negatif. Nah itulah dia CU-nya, ya enggak. Jadi ini kan min CUQ ditambah dengan bagian yang tidak melibatkan Q, ya. Nah jadi kita sudah menentukan CO-nya 50 dan CU-nya 40. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan CU per CU plus CO-nya adalah 40 per 40 plus 50, yaitu 40 per 90 atau 4 per 9, ya. Nah, kemudian kita mencari P, D kurang dari sama dengan Q bintang adalah 4 per 9. Ya, atau boleh kalau kita menggunakan Excel, ya, kita ingin berapakah nilainya, nilai Q ini, ya, Q bintang maksudnya, maka kita gunakan Excel, ya. Coba kita lihat, gunakan Excel. Oke, jadi ini dengan menggunakan Excel, sintaksnya adalah norm, kemudian titik, ya, inv, ya, kemudian 4 per 9 tadi, ya, probabilitasnya, kemudian pakai titik koma, ya, di komputer saya, mungkin di komputer teman-teman pakai koma, ya, coba nanti dicek. Kemudian min-nya atau rataannya itu 5000 dan deviasi standarnya 2000, ya. Ya, kita mendapatkan hasil 4720, ya. Nah, berarti kita harus memesan 4720 kamar untuk meminimumkan biaya. Seperti itu. Oke, nah, akan tetapi pada saat ujian tentunya kita tidak menggunakan Excel, ya, harus dengan cara manual. Jadi kita gunakan tabel distribusi normal. Nah, sehingga kita ingin mencari di sini 4 per 9 itu sekitar 0,44, ya. Oke, jadi kita lihat di sini peluang D kurang dari sama dengan Q bintang, ya, itu adalah CU per CU plus CO tadi, ya. Dan ini kita sudah tahu ya, 4 per 9 atau 0,444 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di tabel distribusi normal kita mana yang 0,444. Nah, kira-kira di sini, yaitu pada saat di sebelah kirinya adalah min 0,1, kemudian kita tarik garis lurus ke atas, itu miliknya, ya, 0,04, ya, berarti, ya, min 0,14, ya. Nah, oke, berarti, ya, kita punya seperti ini, ya. Jadi peluang D kurang 5000 per 2000, ya. Kemudian kurang dari sama dengan Q bintang, ya, dikurang 5000 per 2000, ya. Baik. Nah, sama dengan 4 per 9 kita tadi, atau 0,444 dan seterusnya. Nah, kemudian ini nggak lain adalah Z, ya, ekspresi D kurang 5000 per 2000 ini. Berarti kita punya P Z kurang dari atau sama dengan Q bintang dikurang 5000 per 2000, ya, itu sama dengan 0,444, ya. Kemudian kita tahu dari tabel distribusi tadi, ya, bahwa, ya, peluang Z kurang dari sama dengan min 0,14 tadi, gitu, ya, itu sama dengan 0,444. Nah, berarti kita samakan nih yang seletak, ya. Jadi kita lihat ini, ya, Q dikurang 5000 per 2000 itu harus sama dengan min 0,14. Oke. Berarti kita buat di sini Q, ya, dikurang 5000 dibagi 2000 sama dengan min 0,14. Ya, kemudian ini operasi aljabar biasa, ya, maka kita punya Q dikurang 5000 sama dengan
ya kalikan saja di sini min 0,14 dikalikan 2000 ya. Oke, berarti ini adalah min 280 ya, ruas kiri ya. Bisa kita jadikan ya Q sama dengan min 280 ditambah 5000 seperti itu ya, sehingga kita punya Q nya adalah 4720 ya, sama hasilnya dengan yang kita dapatkan tadi di Excel ya. Oke, jadi untuk meminimumkan biaya ya di tengah ketidakpastian ini ya, ABA harus memesan 4720 kamar hotel ya, 6 bulan sebelum konvensi ya. Jadi walaupun ada ketidakpastian di sana ya, tetapi inilah solusi optimumnya ya. Oke, jadi tadi kan min atau rataannya kan 5000 dan deviasi standarnya 2000, dan ternyata kita dapatkan memang 4720 itu dia masih dalam rentang. Baik, mungkin itu saja bahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.